ketahui dulu apa itu yang dimaksud dengan introduksi. Introduksi adalah perkenalan atau pengenalan kitab Perjanjian Baru. Kata teologi berasal dari kata teologi berasal dari dua kata, yaitu theos dan logos, yang artinya theos yang artinya Allah dan logos yang artinya firman atau perkataan. Arti sempit dari Perjanjian Baru dari dua kata tersebut yaitu studi mengenai Allah. Millard J. Erickson mengatakan teologi itu sebagai usaha-usaha yang secara khusus mempelajari sifat doktrinal iman Kristen, termasuk di dalam teologi Alkitabiah, teologi historis, teologi sistematika, dan teologi filosofis atau teologi yang dipengaruhi oleh filsafat. Itu sebabnya para teologi abad pertengahan merumuskan pengertian teologi dengan kesimpulan bahwa teologi diajarkan oleh Allah, mengajarkan tentang Allah, dan memimpin kepada Allah. Kata teologi tadi pembahasan bagian A, pengertian teologi. Sekarang kita masuk pada bagian B, teologi Perjanjian Baru. Ada pula fungsi dari teologi Perjanjian Baru, yaitu mempelajari teologi Perjanjian Baru merupakan sebuah proses dan usaha untuk mengenal Kristus dan pelayanannya serta pekerjaannya sehingga taat kepadanya. Dalam teologi Perjanjian Baru ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa Allah dan pekerjaannya yang menaruh perhatian terhadap manusia. Yang kedua, pendekatan dalam teologi Perjanjian Baru, yaitu ada 4 pendekatan dalam melakukan ada 4 pendekatan terhadap teologi Perjanjian Baru, yaitu yang pertama, analisis, berarti menyelidiki atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui atau memahami keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, gramatikal, yang artinya gramatikal atau sesuai menurut dengan tata bahasa. Yang ketiga, kontekstual. Yang ketiga, historis, yang artinya hubungan dengan masa lampau atau masa sejarah yang sudah terjadi di tahun sebelumnya. Yang keempat, kontekstual, ini yang artinya situasi yang berhubungan dengan kejadian atau sesuatu kejadian yang sudah terjadi. Bagian C, hubungan teologi PL dan PB. Ada beberapa pandangan dalam hubungan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yaitu yang pertama, Higar Christine Criticism, yaitu melihat hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bukan bersifat teologis tetapi historis. Perjanjian Lama berisikan sejarah teokrasi, sedangkan Perjanjian Baru mengenai kedatangan Yesus Kristus sebagai tahap terakhir dari sejarah itu, yang artinya Perjanjian Lama berisi sejarah agama Kristen, agama Israel, Perjanjian Baru sebagai sejarah agama Kristen. Dan ada juga pandangan lain tentang hubungan teologi PL dan PB, seperti Rudolf Bultmann, yaitu mengatakan bahwa Perjanjian Lama merupakan sejarah kegagalan. Kita masuk pada bagian D, sejarah teologi Perjanjian Baru. Dalam sejarah teologi Perjanjian Baru ini,
teologi Perjanjian Baru diminati sekitar dua abad terakhir, sebelum teologi yang diminati adalah dogmatik, formulasi doktrin dari gereja, dan sistematika yang seringkali merupakan hasil spekulasi filosofis. Dalam suatu ceramah di tahun 1787 oleh J.P. Gablet, mengimbangi dan menyerang metodologi teologi dogmatik dengan mengkritik pendekatan filosofisnya. Sebagian melihat adanya pertentangan antar penulis, oleh sebab itu maka banyak keragaman opini. Sebagian melihat adanya pertentangan antara penulis yang satu dengan yang lain dalam PB atau Perjanjian Baru, baik dari segi sejarah, segi latar belakang, segi suatu sintesa atau kehidupan Kristus yang dibumbui oleh para penulisnya. Akan tetapi kalangan konservatif dalam mempelajari Perjanjian Baru biasanya memakai pendekatan dengan cara menyusun suatu materi sesuai dengan pembagian teologi sistematika atau memakai pendekatan teologis dari penulis Perjanjian Baru. Bagian E, metodologi teologi Perjanjian Baru. Ada 4 faktor dalam mempertimbangkan perkembangan suatu metodologi, yaitu yang pertama pewahyuan. Ada tiga faktor yang harus dipertimbangkan dalam perkembangan suatu metodologi, yaitu yang pertama pewahyuan adalah progresif, maju, yang berkulminasi dalam wahyu yang berkaitan dengan Kristus. Teologi Perjanjian Baru harus berusaha menggambarkan kulminasi doktrin-doktrin berkaitan dengan Kristus atau penebus dan penebus. Yang kedua, penekanan dari Perjanjian Baru berpuncak pada kepercayaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, serta pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali. Yang ketiga, teologi Perjanjian Baru harus mengakui bahwa pengajaran Yesus dan pengajaran dari penulisan Perjanjian Baru lainnya tidak kontradiksi, melainkan merupakan satu kesatuan dan harmonis. Baik, saya akan melanjutkan di bab 2, yaitu Injil sinoptik. Bagian A, pengertian Injil sinoptik. Injil sinoptik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sign, artinya bersama, dan optanomai atau optik, artinya melihat. Ketiga penulis Injil tersebut melihat kehidupan Kristus dari sudut pandang yang sama. Kitab-kitab itu mempunyai hubungan yang lebih dekat dari 4 hal, yaitu kosakata, peristiwa-peristiwa yang dicatat, urutan penempatan materinya, dan kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama. Bagian B, susunan kitab Injil sinoptik. Dalam urutan penempatan kitab-kitab Injil dalam Perjanjian Baru berada dalam garis rencana Allah. Matius ditempatkan pertama bukan karena ditulis lebih awal atau lebih dulu dari Injil yang lain, melainkan dari garis penggenapan perkembangan Injil sesuai dengan amanat Yesus, yaitu menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Injil Matius sebagai Injil yang pertama yang dialamatkan kepada orang Yahudi, kemudian disusul dengan Injil Markus yang dialamatkan kepada orang percampuran Yahudi dan Romawi atau Samaria. Lukas dialamatkan kepada orang Yahudi, Lukas dialamatkan kepada orang Yunani. Bagian C, problem sinoptik atau masalah sinoptik. Ada beberapa teori dalam problem sinoptik, yaitu yang pertama teori tradisi lisan, yaitu
Teori tradisi lisan dikemukakan oleh J.G. von Herder pada tahun 1744 sampai 1803. Teori ini menyatakan bahwa fakta-fakta mengenai Yesus telah dikumpulkan dan disusun, kemudian dihafalkan, dan akhirnya disampaikan secara lisan dalam bentuk yang hampir pasti. Yang kedua, teori saling bergantung. Pada tahun 1789, Griesbach mengajarkan bahwa penulis pertama mengambil bahan dari tradisi lisan. Kemudian penulis kedua menggunakan materi yang telah ditulis dari penulis pertama. Dan yang ketiga mengambil bahan dari kedua penulis sebelumnya. Yang ketiga, teori Injil primitif. Teori Injil primitif juga dikenal sebagai teori UR atau Injil yang disebut Urevangelium. Teori ini menyatakan bahwa ketiga Injil Matius, Markus, Lukas mengambil materi dari Injil yang lebih awal. Yang keempat, teori fragmen. Pada tahun 1817, Schleiermacher mengajarkan bahwa penulis-penulis Injil menyusun catatan mereka dari banyak tulisan-tulisan di fragmen tentang kehidupan Kristus. Yang kelima, teori dua dokumen. Teori ini mengajarkan bahwa kitab Matius dan Lukas mengambil bahan yang sama. Disimpulkan bahwa kitab Matius menggunakan 90%, kitab Markus dan Lukas menggunakan 50%. Yang keenam, teori empat dokumen. Streeter mengusulkan bahwa Markus merupakan Injil pertama yang ditulis dan bahwa Matius dan Lukas menggunakan baik Markus dan Lukas secara independen, lazimnya disebut hipotesis dua sumber. Yang sekarang masuk pada bagian D, problem Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Yang pertama, perbedaan materi. Dalam Injil Sinoptik terdapat banyak perumpamaan, sementara Injil Yohanes tidak ada pengajaran-pengajaran berupa perumpamaan. Injil Sinoptik berupa pengajaran mukjizat dan lainnya, sementara hampir 92% isi berita Injil Yohanes lebih banyak mencatat tentang percakapan Yesus daripada kejadian-kejadian dalam Injil Sinoptik. Yang kedua, perbedaan atau penekanan. Injil Sinoptik lebih menekankan cerita seperti kelahiran Yesus, baptisan, transfigurasi, percakapan Yesus di bukit, dan lain-lain, sementara Injil Yohanes kurang memberi perhatian terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Yang ketiga, perbedaan geografis. Persamaan geografis pelayanan Yesus pada keempat Injil terdapat pada laporan minggu-minggu terakhir kehidupannya. Namun dalam pelayanannya, Yohanes lebih melaporkan keberadaannya di Yudea atau selatan, sedangkan Injil Sinoptik melaporkan peristiwa di Galilea atau di utara. Yang keempat, perbedaan struktur. Selain Injil Sinoptik, terdapat pengajaran-pengajaran yang panjang seperti khotbah di bukit yang terdapat pada kitab Matius pasal 5 ayat 7, Matius pasal 5 ayat sampai 7, dan perumpamaan-perumpamaan. Sedangkan Injil Yohanes terdapat kumpulan pelajaran. Yohanes lebih mencatat 7 mukjizat dengan tema-tema Injil yang disusun secara teratur dibandingkan dengan Injil Sinoptik. Sekian dari pembahasan bab 2. Baik, saya akan melanjutkan bab 3, yaitu Injil Matius. Saya akan memulaikan pembahasan dari bagian A, introduksi Injil Matius. Seperti yang telah kita ketahui, apa itu yang dimaksud dengan introduksi.
introduksi adalah satu perkenalan atau pengenalan kitab Matius. Yang pertama harus kita ketahui yaitu yang pertama penulis kitab Matius. Matius juga disebut Lewi, semula adalah pemungut cukai, seperti yang ditunjukkan oleh referensi yang tersirat tentang dia sebagai tuan rumah pesta. Dan ia kemudian menjadi seorang rasul. Bisa kita lihat pada Matius pasal 9 ayat 9 dan Matius pasal 9 ayat 10. Tema pada kitab Matius yaitu Yesus adalah Raja Mesianis. Kata kunci dalam kitab Matius yaitu kerajaan. Waktu penulisan pada kitab Matius ini yaitu tahun 60-an. Dalam kitab Matius ini ditulis untuk orang percaya. Pada masa untuk orang percaya Yahudi. Latar belakang pada kitab Matius ini yaitu Injil ini dengan tepat sekali ditempatkan pertama sebagai pengantar perjanjian baru dan Mesias atau Mesias anak Allah yang hidup. Dalam Injil Matius ditulis untuk orang Romawi dan Injil Lukas untuk Theophilus dan semua orang percaya bukan Yahudi. Maka Injil Matius ditulis untuk orang percaya bangsa Yahudi. Bagian B, muatan teologis. Muatan teologis pada kitab Matius yaitu ada beberapa muatan teologis pada kitab Matius yaitu yang pertama Allah terbagi 3 bagian yaitu yang pertama Allah itu hidup. Doktrin tentang Allah yang hidup dalam Injil Matius cukup banyak dan cukup mengagumkan. Karena kenapa? Ketika murid-murid ditanya oleh Yesus, "Siapakah aku ini?" Petrus menjawabnya, "Engkau adalah Mesias." Yaitu, engkau adalah Mesias. Bagian nomor 2, Allah sebagai Bapa. Dalam Injil Matius menyebutkan Allah sebagai Bapa sebanyak 44 kali. Menarik untuk diperhatikan bahwa pemeliharaan Allah sebagai Bapa ditunjukkan kepada semua orang, termasuk anaknya, bahkan burung dan tanaman. Nomor 3, Allah Maha Adil. Matius mencatat banyak sekali kisah dan ajaran mengenai penghakiman dan hukuman yang memperkenalkan kepada pembaca bangsa Yahudi bahwa Allah Maha Adil dan Allah adalah Hakim yang agung. Matius mengisahkan bahwa anak Allah akan menjadi tokoh utama dalam proses penghakiman. Yang kedua yaitu Kristologi. Kristologi dibagi beberapa bagian yaitu yang pertama ajaran Yesus Kristus dalam Injil Matius. Dalam Injil Matius terdapat banyak sekali ajaran Tuhan Yesus. Salah satunya itu khotbah di bukit, pengutusan ke-12 murid. Ajaran ini mengenai maksudnya pengutusan ke-12 murid ini, ajaran ini mengenai misi Kristen. Nomor 2, Allah bekerja menurut rencana. Matius banyak berbicara tentang penggenapan dalam perjanjian lama. Dalam Injil ini terdapat 61 kutipan perjanjian lama yang banyak diantaranya tergenapi dalam Injil Matius. Ada beberapa hal yang dapat kita lihat dengan jelas dari ayat-ayat Matius, yaitu yang pertama, Maria dikatakan mengandung Maria mengandung anak Roh Kudus. 2, malaikat Allah menyatakan bahwa Yusuf
malaikat Allah menyatakan kepada Yusuf melalui mimpi dan berbicara kepadanya. Dan masih banyak lagi beberapa hal yang bisa kita lihat dalam penggenapan perjanjian baru, khususnya pada kitab Matius. Nomor 3, person Yesus Kristus. Ada beberapa kitab-kitab yang mengatakan siapakah sebenarnya Yesus. Dalam Matius secara ringkas dapat kita lihat dari pasal 1 ayat 1, Matius pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Daud. Yang kedua, kelahiran Tuhan Yesus. Injil Matius jauh lebih banyak dalam mengisahkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Yang ketiga, kisah tentang orang Majus. Yang keempat, pelayanan Tuhan Yesus. Yang kelima, pernyataan diri Yesus. Keenam, kisah kematian dan kebangkitannya. Ketujuh, amanat agung. Nomor 3, Yesus sebagai Mesias. Matius memperkenalkan Yesus sebagai Mesias. Bisa kita lihat pada kitab Matius pasal 1 ayat 1 sampai 16 ayat 18 dan ayat 2 sampai 4. Yang keempat, Mesias sebagai anak Daud. Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Daud atau Mesias itu adalah anak Daud. Ada juga yang mengatakan bahwa seorang anak buta yang di daerah Kapernaum dapat kesadarannya berseru meminta tolong kepada Yesus dengan mengatakan, "Kasihanilah aku," atau "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Kedua, menjelang akhir pelayanannya, Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi, apakah pendapat mereka tentang Mesias? Mereka menjawab bahwa Mesias adalah anak Daud. Nomor 5, Yesus sebagai anak manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak manusia. Atau ada beberapa yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak manusia. Yaitu misinya ini terdapat dalam ayat-ayat Alkitab, yaitu anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Anak manusia itu mengampuni dosa. Anak manusia itu berkuasa untuk mengampuni dosa. Dan bahkan ada juga yang mengatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atau atas hari Sabat. Kedatangan anak manusia ke dalam dunia ini adalah untuk melayani, berkorban, bahkan juga memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang. Penderitaan yang Tuhan hadapi atau yang Tuhan alami, sekalipun dia adalah anak manusia, dia tetap Tuhan yang berkuasa. Namun, misi utamanya yaitu dia datang ke dunia adalah untuk menderita dan mati di atas kayu salib. Nomor 6, Yesus sebagai anak Allah. Ada juga dalam kitab Matius mencatat bahwa Yesus adalah anak Allah dan kuasanya. Matius mencatat bahwa sebagai anak Allah yang mempunyai kuasa untuk berseru kepada Allah Bapa, supaya Allah mengirimkan 12 pasukan malaikat untuk membantu dia.
Yang kedua, Yesus mati sebagai anak Allah. Yesus sebagai anak Allah mati di kayu salib guna menanggung dosa manusia. Dia rela mati untuk menghapus dosa manusia di dunia ini. Dia mengorbankan dirinya hanya untuk menyelamatkan manusia. Demi keselamatan manusia, dia melakukan hal itu. Ketika ia terpaku di kayu salib, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil berkata, "Selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Yesus adalah Tuhan. Dalam Injil Matius, kata Tuhan dipakai sebanyak 80 kali. Matius pertama menekankan bahwa yang dimaksud Tuhan ialah Allah, pribadi pertama dalam Tritunggal. Matius menyajikan kebenarannya, yaitu bisa kita lihat pada Matius pasal 9 ayat 28, berbunyi, "Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, 'Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?' Mereka menjawab, 'Iya Tuhan, kami percaya.'" Kita tiba pada nomor 3, yaitu pneumatologi. Pneumatologi ini yaitu bisa kita katakan bahwa pneumatologi ini yaitu roh. Injil Matius menyebutkan Roh Kudus sebanyak 12 kali. Di antaranya 4 kali terdapat pada pasal 12, yaitu mengenai menghujat Roh Kudus. Roh Kudus adalah orang yang memberi hidup kepada kelahiran Yesus, anak Allah. Ketika Yesus dibaptis, ia melihat bahwa Allah sebagai burung merpati turun ke atasnya. Dari ayat-ayat yang melihat adanya unsur Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu yang kita kenal sebagai Tritunggal. Kemudian juga dikatakan bahwa Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nomor 4 yaitu eklesiologi. Perlu kita ketahui kata eklesiologi ini yaitu gereja. Dari kelima kelompok ajaran Tuhan Yesus yang terdapat dalam Injil Matius, satu di antaranya ialah tentang gereja. Itu dalam pasal 18 atau dalam pasal Matius pasal 18. Apalagi ditambah dengan pasal-pasal yang lain atau pendukung-pendukung yang lain. Maka kita mendapatkan ajaran tentang gereja yang cukup banyak dalam Injil Matius dibandingkan dengan Injil-Injil lainnya. Ada 3 perikop ayat-ayat yang berkenan dengan gereja dalam Injil Matius, yaitu yang pertama, pengakuan Petrus dan gereja. Ketika Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi bersama dengan murid-muridnya, Yesus berkata kepada mereka, "Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Baik, demikian pemaparan saya dari bab 1 bab 2 sampai bab 3. Maaf jika ada kesalahan dari pemaparan saya minta maaf.